Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan tentu banyak rezeki. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Cerita horor kali ini akan mengisahkan hantu sinden yang sering nembang pada tengah malam. Suaranya menyayat hati. Apalagi suara itu mengalun di tengah gerimis yang penuh mistis. Sinden wayang kulit itu dibunuh oleh suaminya pada tahun 2012 di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Suami tega membunuh istrinya sendiri karena terbakar api cemburu. Bagaimana kisahnya? Simak terus tayangan ini sampai tuntas. Siapkan juga kopi, gorengan, atau cemilan lain untuk menemani malam yang mencekam ini. Tapi sebelum saya melanjutkan cerita secara detail, saya ingatkan sekali lagi untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini untuk subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng. Tidak rugilah, karena dengan mengaktifkan tanda lonceng, kalian akan mendapatkan notifikasi saat saya mengunggah cerita-cerita baru yang menyeramkan. Terima kasih juga kepada kalian yang terus mendukung channel ini dengan memberikan komentar, likes, dan juga membagikan channel ini kepada teman-teman kalian. Saya doakan kebaikan kalian akan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan. Sutinah, pesinden yang dibunuh oleh suaminya itu adalah sinden kondang di daerah Jawa Tengah. Maaf, ini bukan nama sebenarnya ya. Nama sudah saya samarkan. Tiap kali tampil, pagelaran wayang kulit selalu ramai. Penonton bukan sekedar ingin melihat penampilan dalang atau sabetan-sabetan wayang dari dalang, tapi juga ingin menonton aksi Sutinah saat membawakan tembang-tembang Jawa. Banyak penonton yang meminta kepada Sutinah untuk menyanyikan lagu-lagu kesukaannya seperti Caping Gunung, Ojo Lamis, Jenang Gulo, atau Jangkrik Ginggong. Sebagian besar dari mereka yang meminta lagu ini akan memberikan hadiah kepada Sutinah dan tim. Bisa berupa rokok atau uang tunai. Tiap kali Sutinah manggung, hasil sawerannya lumayan besar. Selain membawakan lagu Jawa-Jawa klasik, Sutinah ini juga sering membawakan lagu-lagu campursari yang sedang ngepop. Bahkan, ia mau berjoget bersama penonton saat menyanyikan lagu campursari ini. Wajar jika Sutinah bukan hanya menjadi pesinden di acara pagelaran wayang kulit, tapi ia juga diundang saat ada acara hajatan seperti pernikahan atau sunatan. Karena ketenarannya itu, Sutinah menjadi idola, bukan hanya bagi penonton, tapi juga sejumlah dalang. Banyak dalang yang mengajak Sutinah tampil di pagelarannya. Bayarannya pun
berbeda dengan sinden lain. Maklum, karena kehadiran Sutinah akan meningkatkan jumlah penonton dan juga hasil saweran. Sutinah pun semakin sibuk. Tiap akhir pekan, ia manggung bukan hanya di kotanya sendiri, tetapi juga sampai ke daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Penggemarnya juga bertambah. Fanatisme penggemar ini kadang berlebihan, sehingga membuat Wito, suaminya, cemburu. Apalagi Sutinah pernah memiliki catatan berhubungan dengan pria lain selain suaminya. Saat itu, Wito memaafkan demi keutuhan rumah tangga yang sudah dibangun lebih dari 10 tahun. Meski usia Sutinah tak muda lagi, sudah berkepala 4, tapi banyak pria yang menggoda Sutinah. Biasanya sih pria setengah baya, tapi ada juga remaja yang mencoba-coba merayunya. Godaan ini bukan hanya saat Sutinah tampil di atas panggung. Mereka sering mengirim hadiah kepada Sutinah ke rumahnya. Yang bikin Wito jengkel, dalam sebulan terakhir ini, sikap Sutinah kepada Suwito mulai berubah. Ia lebih senang bermain handphone sendirian dibanding bercengkrama dengan suami dan anak-anaknya. Bagi kedua anak Sutinah, hal ini tak begitu masalah. Karena apa? Anaknya sudah remaja. Ia juga asik bermain dengan teman-temannya sendiri. Bagaimana dengan Wito yang tiap hari bertemu dengan Sutinah dan melihat perubahan perilaku ini? Hati Wito makin dongkol ketika ponsel Sutinah sudah mulai diberi password, sehingga ia tak bisa lagi mengecek apa isi pembicaraan Sutinah dengan para penggemar atau dalang lainnya. Ditambah lagi, Sutinah makin sering manggung, bukan hanya di akhir pekan, tapi juga pada hari-hari biasa. Ia pun menginap saat manggung tersebut. Wito mulai curiga jika penyakit lama Sutinah kambuh lagi. Ia memiliki pria idaman lain atau pil. Entah benar atau tidak, yang pasti Wito makin cemburu, makin jengkel, makin panas hatinya. Kamis sore itu, Wito cekcok dengan Sutinah. Gara-garanya, Sutinah ingin pergi keluar kota karena Sabtu ia akan manggung. Yang bikin Wito jengkel, kenapa harus berangkat Kamis malam? Kan bisa berangkat Jumat malam atau Sabtu pagi, karena jarak antara rumah Sutinah dengan tempat manggung hanya sekitar 70 km. Paling membutuhkan waktu 2 jam perjalanan. Sutinah ngeyel. Alasannya, ia perlu istirahat di hotel agar Sabtu bisa tampil prima. Alasan ini tidak bisa diterima oleh Wito.
ini dianggap mengada-ada, mencari-cari alasan agar bisa nginap di luar rumah. Sutinah kekeh. Ia tetap mengatakan akan berangkat Kamis malam sekitar jam 8 habis Isya. Malam itu Sutinah sedang berkemas-kemas baju yang akan dipakai untuk manggung dan memasukkannya ke dalam koper. Wito kembali mengingatkan, berangkat besok pagi aja kenapa sih? Tapi Sutinah tetap ngeyel. Kan aku sudah bilang, aku perlu istirahat, Mas, kata Sutinah dengan nada tinggi. Jawaban ini memancing Wito naik pitam. Ia langsung menampar pipi Sutinah. Sekarang gitu ya setelah kekodang. Habis nampar ditambah lagi dengan pukulan ke mukanya. Sutinah tersungkur ke lantai dengan mengeluarkan darah di hidung. Takut ia berteriak, Sutinah dibekap dengan bantal oleh Wito. Karena dekapannya ini terlalu kencang, Sutinah tak bisa bernafas dan akhirnya meninggal dunia. Wito pun panik. Ia tak bermaksud ingin membunuh istrinya karena bagaimanapun ia masih mencintai. Cuma entah setan mana yang merasuki dirinya sehingga saat memukul Sutinah ia mengeluarkan dengan kekuatan penuh. Saking paniknya, tubuh Sutinah diangkat ke kasur, ditengkurupkan dan diselimutin. Wito keluar kamar melalui jendela. Kedua anaknya tidak ada yang tahu insiden ini sampai pagi hari. Ketika pagi hari anak sulungnya mengetahui jika ibunya sudah meninggal dunia, ia segera melapor ke tetangga yang dilanjutkan ke pihak kepolisian. Polisi pun segera datang ke TKP melakukan olah perkara. Tak lebih dari 24 jam polisi berhasil menangkap Wito. Karena dari hasil olah perkara tadi terdapat sidik jari Wito. Juga tak ada pintu atau jendela yang rusak. Polisi yakin pelaku adalah orang dekat korban. Dan Wito pun tak melarikan diri dari daerah itu. Ia hanya bersembunyi di rumah kakaknya yang berjarak sekitar 500 meter. Wito dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan. Wito dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, junto pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Dalam vonisnya, hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Wito. Menurut pertimbangan hakim, hal-hal yang meringankan, Wito berlaku sopan dalam persidangan,
mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesal. Pembunuhan itu pun tidak direncanakan karena tidak ada alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Itu terjadi secara spontan karena tidak bisa mengontrol emosinya. Apapun alasannya, Wito harus mendekam di balik jeruji besi. Kematian Sutinah ini mengagetkan para penggemarnya, terutama tempat di mana Sutinah akan manggung pada Sabtu malam. Acara wayang tetap berjalan, tidak bisa dibatalkan apapun kondisinya. Tapi sebelum pagelaran dimulai, Dalang memimpin doa bersama untuk almarhumah Sutinah. Suasana pagelaran wayang malam itu serasa berbeda karena digelar dalam suasana duka. 7 hari setelah kematian Sutinah, Dalang kembali mendapat job untuk manggung di luar kota. Disinilah suasana horor mulai terasa. Sejumlah penggemar setia Sutinah masih melihat sinden itu ikut nyanyi di antara pesinden lainnya. Suara Sutinah pun masih menonjol dibanding sinden-sinden lain. Penggemar yang melihat sosok Sutinah di atas panggung mulai ketakutan. Tapi karena mereka tak ingin menimbulkan kegaduhan, mereka pulang sendiri-sendiri tanpa mengatakan apa alasan yang sebenarnya. Padahal pertunjukan wayang masih ramai-ramainya. Anehnya, mereka yang melihat sosok Sutinah di atas panggung ini hanyalah penggemar-penggemar setia. Sementara Dalang, sinden ataupun Nayogo, para penabuh gamelan, tidak ada yang melihat sosok Sutinah, juga tak mendengar suara sinden itu. Ternyata kehadiran hantu sinden ini bukan hanya muncul di atas panggung. Sebagian tetangga Sutinah mengaku sering mendengar Sutinah nembang lagu-lagu Jawa pada tengah malam. Tidak tiap hari, hanya malam-malam tertentu. Ia kadang menyanyikan lagu Yen ing tawang ono lintang, Jenang Gulo, atau Nyidam Sari. Jelas sekali itu suara Sutinah. Suara itu pun berasal dari rumah sang sinden. Jika para tetangga mendengar suara Sutinah nembang pada tengah malam, justru keluarga Sutinah, terutama 2 anaknya, tak pernah mendengar hal-hal aneh itu. Lama-kelamaan, kisah hantu Sutinah ini terdengar juga ke anak-anak. Ada yang mendengar dari keruwaya, dari tetangga, atau dari sejumlah penggemar setia. Kedua anaknya pun berembuk dengan keluarga besar Sutinah agar peristiwa ini tak menimbulkan kegaduhan atau menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Bagaimana mereka mencari jalan keluar agar hantu yang menyerupai ibunya itu tak mengganggu
warga ataupun tak mengganggu dalang saat mengadakan pagelaran wayang. Dari hasil musyawarah keluarga besar Sutinah, disepakati mereka akan menggelar doa bersama pada malam 40 hari meninggalnya Sutinah. Mereka mengundang sejumlah ustadz untuk membacakan doa bagi ketenangan arwah Sutinah, juga untuk mengusir hantu-hantu yang menyamar menjadi Sutinah dan mengganggu lingkungan. Setelah pembacaan doa bersama ini, hantu Sutinah tak pernah nongol lagi. Keluarga pun tenang, meski sekarang ini kedua anaknya sudah tak memiliki ibu dan juga untuk sementara kehilangan ayah karena harus dihukum selama 10 tahun akibat perbuatannya. Sebenarnya bakat menyanyi Sutinah menurun kepada anak sulungnya, tapi anak perempuan ini trauma untuk menjadi pesinden. Ia lebih suka membuka warung makan di dekat rumahnya. Menyanyi bukan lagi profesi bagi dirinya, tapi hanya sekedar hobi. Demikianlah kisah hantu sinden yang sempat meneror masyarakat di sekitarnya. Jika kalian memiliki cerita horor atau cerita misteri yang sangat mencekam dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan menghubungi melalui email di misteri.verhal@gmail.com atau melalui Facebook dan Instagram dengan nama Misteri Verhal. Edisi berikutnya kami akan mengangkat cerita tentang tuyul yang berjoget di Jalan Bypass, Klaten, Jawa Tengah. Sejumlah orang mengaku melihat aksi tuyul ini. Narasumber saya pun siap berbagi kisahnya. Dan nanti berbeda dengan model saat ini di mana saya yang akan menceritakan sendiri, nanti saya akan meminta dia menceritakan langsung peristiwanya. Karena itu, jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar saat saya mengunggah cerita ini, kalian bisa langsung mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.